Shalom saudara. Haleluya. Selamat tahun baru. Silakan ucapkan kanan kirinya selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini Tuhan, kami mau Tuhan Yesus beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang bertata di atas setiap pujian. Engkau hadir di tempat ini memenuhi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku pandang kemuliaan-Mu, iman besar maha agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur,
satupun yang luput dari karya kasih-Mu ya Tuhan. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan, Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, maka jiwaku memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Maka jiwa kami memuja Tuhan, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Tegak sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja, Kau yang berkorban demi kami Tuhan. Selamatkan jiwa kami, kami menyembah-Mu ya Rajaku. Haleluya. Jiwaku memuja, memuja Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Kami berseru, Kaulah penyelamat kami, Yesus, Yesus. Oh, Yesus ajaib, Yesus ku luar biasa, Kau yang layak ditinggikan Tuhan. Nama-Mu dimuliakan, Nama-Mu ditinggikan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Nama syangeri rabaya, nama syangeri rabakata nini baraya, nama ya namo. Nama syangeri rabakata nini rabaya, nama syangeri raya, nama se. Nama ya nama syangeri rabaya, namo. Haleluya. Kau Tuhan ku sembahkan, ku tinggikan Allah yang hidup. Semua lidah mengaku, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Engkau Raja mulia. Maka jiwa kami memuja, memuja Sang Raja. Engkau Tuhan ku tinggikan. Haleluya. Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan. Engkau
segala pujian, hormat, kemuliaan Engkau Tuhan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, maka setiap jiwa memuja, maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agung karya-Mu, serukan Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Engkaulah Yesus Kristus Tuhan. Engkaulah penyelamat kami. Kami bersyukur Tuhan. Sebab itu kami mau memuji Engkau lebih lagi. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Engkau. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Tuhan baik di dalam hidup kita. Amin saudara. Haleluya. Kami bersyukur selalu Tuhan. Dan kami mau bersorak Tuhan. Haleluya. Tuhan baik dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatan-Mu, Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu, Yesus Kau di dalamku. Ku
hanya melompat. Ku rayakan kasih-Mu, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bang. Kami melompat, ku melompat, ku Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Ku, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bang. Kami melompat, ku melompat, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Haleluya. Setiap kita percaya bahwa di tahun 2024 ini hidup kita penuh mujizat. Coba angkat tangannya. Woo! Hidup kami penuh dengan mujizat Tuhan, sebab penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku, perbuatan-Mu hebat. Haleluya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu hebat. Dulu, sekarang, Kau Alfa Omega. Tuhanku, perbuatan-Mu hebat Tuhan. Dulu, sekarang, lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas. Lakukanlah lagi. Nyatakan hidupku penuh mujizat. Kaulah Alfa dan Omega. Haleluya. Kau Alfa Omega. Angkat jempolmu saudara. Amin. Perbuatan. Amin. Sungguh hebat perbuatan-Mu Tuhan. Kau Alfa. Kau Alfa. Perbuatan-Mu hebat. Dulu, sekarang, Kau Alfa. Kau Alfa
saudara, hidup kami penuh dengan mujizat. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami percaya Tuhan, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan, amin, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi rancangan-Mu indah Tuhan, rancangan-Mu sempurna Tuhan. Segala sesuatu yang terbaik Kau nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Hidup kami penuh dengan mujizat oleh karena Engkau beserta dengan kami. Haleluya. Jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Amin. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Nyatakan dengan iman-Mu, dengan segenap hati-Mu. Hidupku mujizat demi mujizat terjadi Tuhan. Yes, sebab Engkau bersama dengan kami. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah. Amin Tuhan. Kau bersamaku Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku Kau bersamaku Tuhan. Kau bersamaku. Dengan iman katakan Kau bersamaku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Inilah hidupku Tuhan, berjalan sesuai dengan rencana-Mu, sebab Kau besertaku.
kasih Tuhan, terima kasih Yesusku. Kami bersyukur, sungguh Engkau luar biasa. Sentuh setiap hati kami Tuhan, ubahkan kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Hidup kami di dalam Engkau ada pengharapan Tuhan. Kami mempunyai kekuatan yang baru. Iman kami ditumbuhkan Tuhan saat kami mendengarkan firman-Mu. Sebab itu kami perlu firman-Mu Tuhan. Biar Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, di tahun yang baru ini Tuhan, di minggu yang pertama Tuhan, kami percaya bahwa Engkau berbicara atas setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu sekalian, salam. Coba lambaikan tangan. Kita bersyukur ya, hari ini kita sudah melewati tahun 2023. Kita sudah masuk ke hari ke-7 di tahun yang baru. Tidak ada kata yang lebih penting bagi anak Tuhan selain kita memuji Dia, selain kita menyembah Dia, selain kita beribadah kepada Dia, selain kita bersyukur kepada Dia untuk pemeliharaannya yang luar biasa sepanjang tahun 2023 yang kita sudah lalui. Ada banyak hal mewarnai perjalanan hidup di tahun yang lalu. Satu hal yang harus kita ingat, apapun pengalaman-pengalamanmu yang engkau alami dalam tahun 2023, kita sebagai umat Tuhan, kita terus berkata bahwa Tuhan itu baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara offline maupun Bapak Ibu yang mengikuti secara online, karena ibadah setiap hari Minggu ini, khususnya di ibadah pagi ini masuk ke dalam ibadah disertai dengan masuk ke YouTube saudara. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, kalau hari Minggu berada di luar kota, saudara tetap bisa mengikuti ibadah secara online, baik itu lewat ibadah melalui YouTube maupun kalau ibadah sore di siaran langsung melalui Facebook. Jadi tidak hilang khotbah-khotbah setiap minggu yang disampaikan di belakang mimbar ini tetap terekam. Karena itu saudara tetap mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah melalui online apabila Bapak Ibu berada di luar rumah saudara. Untuk itu saya hari ini sebelum menyampaikan firman Allah, menyampaikan selamat tahun baru 2024. Kiranya berkat Tuhan, mujizat Tuhan menyertai kita di tahun 2024. Perjalanan 2024 masih panjang. Kita harus mengikuti apa yang menjadi pesan-pesan Tuhan. Sebab itu pada saat ini saya akan bicara tentang iman dan janji Tuhan. Iman dan janji Tuhan. Ya. Jadi saudara dan saya sebagai orang beriman, kalau saudara ingin meraih, memperoleh setiap janji Allah,
itu tidak bisa diterima secara logika. Karena firman Allah itu kadang-kadang tidak masuk akal, ya. Kadang-kadang mustahil. Kadang-kadang bertentangan dengan pemikiran manusia, dengan logika manusia. Maka dibutuhkan iman supaya janji Allah ini menjadi bagian saudara dan saya. Karena Alkitab itu banyak bicara tentang janji Allah. Paling sedikit ada sekitar 30.000 janji Allah yang ditulis di dalam kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu. Dari sekian janji Allah, sebagian besar sudah digenapi. Contohnya tentang janji Allah kelahiran Yesus, atau istilah kerennya adalah Natal. Itu sudah digenapi. Padahal Allah berjanji itu ribuan tahun. Ada yang 700 tahun. Allah sudah berjanji tentang Natal. Sudah digenapi. Janji tentang kematiannya, janji tentang kebangkitannya sudah digenapi. Janji tentang turunnya Roh Kudus sudah digenapi. Janji tentang keselamatan dan lain-lain sudah digenapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sebagai orang beriman, ya, kita kalau ingin menikmati apa yang Allah janjikan, dibutuhkan iman. 2 Petrus pasal 3 ayat 3 sampai 13. Di situ ada banyak janji-janji Allah. Tapi salah satu yang ditulis di dalam kitab 2 Petrus pasalnya yang ketiga itu, Rasul Petrus menulis berbicara tentang kedatangannya Tuhan yang kedua kali. Untuk kedatangan Yesus yang kedua kali itu beda dengan kedatangannya yang pertama. Kalau kedatangannya yang pertama, Yesus lahir di palungan melalui seorang wanita yang bernama Ibu Maria. Dia hidup dari keluarga yang sederhana, dari keluarga tukang kayu, dibesarkan, hidup dalam lingkungan masyarakat yang sederhana, sampai akhirnya mencapai 33 tahun. Yesus lalui di dunia dan akhirnya meninggal, wafat. Tapi untuk janji yang kedua ini, yang akan digenapi, yang akan dialami kepada orang-orang yang beriman, adalah kedatangannya dia yang kedua kali. Kedatangannya dia yang kedua kali beda dengan kedatangan yang pertama. Kalau Yesus dulu datang dalam wujud manusia biasa, hidup di antara manusia, pernah mengalami yang namanya lapar, pernah yang namanya mengalami susah, pernah yang mengalami dihina, pernah yang mengalami kelaparan, kehausan, pernah mengalami yang namanya kesepian. Tetapi kedatangannya yang kedua kali itu beda. Karena dia bilang, aku datang segera, bukan seperti dulu. Dia datang sebagai Tuhan, dia datang sebagai Raja, dia datang sebagai Hakim, dia datang sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Karena itu kita yang percaya, mari nantikan janji Tuhan yang luar biasa. Dia datang akan membawa orang-orang saleh yang mati dibangkitkan, yang hidup diubah sekejap mata. Gak bisa kita temukan janji-janji yang luar biasa dari kepercayaan lain. Hanya firman Allah berbicara bahwa Yesus akan datang kembali.
disertai dengan para malaikat-malaikatnya. Nah, karena itu Bapak Ibu, kita butuh iman akan janji Tuhan yang luar biasa ini. Nah, dari ayat 3 sampai 13 ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Langkah yang pertama untuk menerima janji Tuhan yang luar biasa ini, langkah pertama, kita hidup harus tetap beriman di tengah-tengah ejekan. Ya, coba kita lihat di dalam ayat 3, ya. Kita baca kitab 2 Petrus boleh ditayangkan. 2 Petrus pasal 3. Cekat ya. Ya. Demikian sampai 4. Yang terutama haruslah kamu ketahui bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengecek-pengecek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat 4, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Nah, yang pertama kita beriman kepada janji Allah, walaupun kita ini seringkali diejek, ya, diejek, dihina. Mana zamannya Petrus sudah berfirman. Zaman Petrus ke zaman sekarang sudah ada waktu tenggang 2000 tahun. Mana kenyataannya? Mana bukti bahwa dia akan datang? Jadi ada kelompok-kelompok orang yang tidak suka kepada kita, sehingga kita diejek, dihina. Ya. Kadang-kadang ejekan ini datang dari lingkup keluarga kita di dalam rumah. Apalagi kalau di dalam rumah tangga kita tidak semua seiman. Tidak semua orang beriman kepada Tuhan pasti ngejek, pasti menghina. Ya, pasti kata-katanya selalu negatif. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau dihina, diejek karena nama Tuhan, karena engkau setia, karena engkau beriman, karena engkau mempersiapkan diri untuk menanti kedatangannya Dia yang kedua kali, engkau tetap beriman. Ya, jangan sampai imanmu menjadi lemah, ya, oleh karena ejekan-ejekan. Tetap kau pegang teguh akan firman. Ini yang pertama. Apalagi di zaman akhir. Wah, kekristenan itu menjadi serangan dari semua penjuru dunia, ya, khususnya mereka yang tidak suka. Tetapi tidak apa-apa, biarkanlah mereka akan ngomong apa saja, saudara akan tetap diam. Ya, ada orang mengatakan, mana buktinya kamu jadi orang Kristen, kau tetap kere, kau tetap miskin, kau tetap melarat, kau tetap punya masalah, kau mengalami sakit, kau penyakit mudah sembuh, bahkan kau cepat mati. Mungkin ada lontaran seperti itu, nggak apa-apa. Kita ambil istilah dunia, biar anjing menggonggong. Apa kata? Diam aja. Nanti satu saat mereka akan menyesal. Kita tahu di zamannya Nuh tuh, waduh, Nuh tuh luar biasa dia diejek, saudara. Pada waktu Allah memerintahkan dia bangun batra di atas bukit dengan ukuran yang panjang, tinggi yang luar biasa, dengan dikerjakan hanya 8 orang. Kadang-kadang Nuh dianggap sinting, dianggap gila, dianggap tidak waras. Mana?
Kau membangun Batra di atas gunung. Pada lazimnya, pada umumnya manusia bangun Batra itu di tepi pantai. Tapi Anu tidak peduli dengan kata manusia. Anu tidak peduli dengan kata orang. Anu lebih mempercayakan kata firman. Amin. Saudara dan saya, supaya kuat, engkau harus menerima firman. Karena firmanlah yang membuat engkau kuat. Firman membuat engkau tetap beriman. Firman membuat engkau bertahan. Ini yang pertama. Yang kedua, kita lanjutkan dari ayat-ayat daripada pasal 3 itu. Yang kedua, tetap percaya kuasa firman. Ayat 5 sampai 7. Kita lihat yang kedua, tetap percaya. Ayat 5 sampai 7 berkata begini. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat 6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Jadi kita harus tetap percaya akan kuasa firman. Ayat ini bicara bagaimana kuasa firman bekerja di zamannya Nuh. Sehingga Alkitab mengatakan Allah berfirman kepada bumi, sehingga bumi ini dilanda dengan air bah selama puluhan hari. Sehingga seluruh bumi tertutupi dengan air bah. Tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan diri dari air bah pada waktu Allah berfirman. Makanya saudara, jangan main-main dengan firman. Kalau Allah berfirman itu pasti digenapi. Tetapi ada satu kelompok keluarga kecil ini, dia percaya kepada firman bahwa bumi akan dimusnahkan dengan air bah, yaitu kelompok yang bernama Nuh dan keluarganya. Nah, waktu bumi dihancurkan dengan air bah, hanya Nuh bersama dengan istri, ketiga mantunya, ketiga putranya masuk ke dalam bahtera keselamatan. Mereka dipelihara. Dari situlah lahirlah keturunan manusia-manusia yang diselamatkan sampai hari ini. Tetapi Alkitab mengatakan tadi, nanti bumi yang dihuni manusia ini satu saat oleh firman yang sama akan dimusnahkan, akan dihukum, bukan lagi dengan air bah, bukan banjir, bukan tsunami, tetapi Alkitab berkata oleh firman, maka langit bumi ini akan dihancurkan dengan api. Tapi bersyukur orang yang percaya kepada kuasa firman, maka hidupnya akan diselamatkan. Karena itu Bapak Ibu, di tahun 2024 ini jangan sampai hidup ini mengalami krisis firman. Hari-hari ini bukan hari yang ringan, yang baik-baik. Dunia sekarang sedang bergejolak. Dunia politik juga, dunia ekonomi, dunia keamanan. Nah, kita dengar beberapa waktu yang lalu, kita ketahui negara Jepang itu negara yang maju di bidang industri, teknologi,
industri maju ketinggalan Indonesia. Tetapi satu hari Tuhan hanya berfirman kepada alam, datang itu yang namanya tsunami. Kalau sudah Allah berfirman, manusia mau lari kemana? Saya lihat tuh mobil-mobil mewah, saya melihat tuh jalanan, saya melihat rumah-rumah, ambruk semuanya, dihanyut. Termasuk orangnya, saudara. Itu baru kejadian kecil terjadi. Makanya Bapak Ibu, selagi kita masih dikasih hidup sehat, mari jangan sampai kita malas untuk dengar firman. Jangan sampai kita malas baca firman. Jangan sampai malas renungkan firman. Apalagi sampai kita tidak mau mentaati firman. Kita akan mengalami seperti di zamannya Nuh. Semua habis. Hanya Noah yang diselamatkan bersama keluarganya. Itu yang kedua. Kita masuk kepada ayat-ayat berikutnya. Kita lihat yang ketiga, tetap berserah kepada kedaulatan Tuhan. Kita sebagai orang beriman, kita percaya Tuhan itu berdaulat. Berdaulat tentang hidup kita, keluarga kita, pelayanan kita, karir kita, masa depan kita, bahkan hidup kita berada di dalam kedaulatan Tuhan. Coba ayat berikutnya kita baca. Ayat berikutnya, ayatnya yang keberapa? 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Jadi ada satu yang tidak boleh kita lupa. Kata firman. Ingat ini. Apa itu? Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Kalau sampai saat ini Tuhan kok tidak datang-datang. Mungkin saudara berkata pada saat saudara susah, pada saat saudara terjepit, pada saat saudara mengalami putus asa, pada saat saudara sudah tidak kuat memikul beban yang begitu berat dalam hidup. Kau mungkin berdoa, Tuhan, wes Tuhan datang sekarang. Aku tidak kuat Tuhan. Aku tidak tahan. Beban hidup kok berat terus. Daripada aku hidup terus berat, daripada aku hidup menyangkalmu, lebih baik datang sekarang. Biar aku cepat istirahat bersama dengan Tuhan. Tapi Tuhan bilang, hari Tuhan dengan hari manusia beda. Ukurannya hari manusia dengan ukurannya Tuhan itu beda. Kalau hari hitungan manusia 1000 tahun. Mana ada orang hidup sampai 1000 tahun? Sejak awal manusia diciptakan, gak ada manusia mencapai usia sampai 1000 tahun. Paling tua, paling lanjut usia yang Alkitab tulis adalah orang yang bernama Metusalah.
Metusala ini dikasih umur 969 tahun. Belum mencapai 1000 tahun. Itu paling tua manusia. Sesudah Metusala terus keturunannya Adam, Noah dan seterusnya terus merosot. Di zamannya Daud pun merosot 70 tahun, 80 tahun maksimal. Dan sekarang usia manusia juga semakin lama semakin merosot. Itu sebabnya kalau ada orang meninggal usia 60 tahun, 50 tahun, memang itu kedaulatan Tuhan. Mungkin saudara berkata, kok terlalu cepat sih Tuhan panggil keluargaku. Kok terlalu cepat sih suamiku tinggalkan aku, ayahku tinggalkan aku. Aku kepingin lebih lama. Tapi itu bicara tentang kedaulatan. Karena bagi Tuhan 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. 1 hari untuk hitungannya Allah. Makanya Bapak Ibu, kita bertanya, kok tidak datang-datang? Karena Tuhan punya kedaulatan supaya orang-orang yang belum bertobat, supaya keluarga kita belum mengenal Tuhan, dikasih kesempatan. Dikasih kesempatan kenal Tuhan. Dikasih kesempatan bertobat. Dikasih kesempatan untuk berbalik kepada Allah. Karena itu kita yang sudah percaya kepada Yesus, apa tugas kita, tanggung jawab kita? Kita harus memenangkan mereka. Kita harus selamatkan mereka. Bawa mereka biar mengenal Yesus. Supaya hidup bukan hanya 100 tahun. Tetapi kita akan dibawa, diantar kepada kekekalan. Mungkin ada pacar-pacar yang belum kenal Tuhan. Sebelum saudara ambil keputusan untuk menikah, lebih baik mantapkan dulu imannya. Bilang sama pacarmu, kau sayang aku, cinta aku. Kalau kau sayang aku, cinta aku, kenal Tuhan dulu. Kalau tidak kenal Tuhan, udah putus. Aku tidak mau rumah tanggaku masuk neraka dua-duanya. Aku tidak mau. Aku akan mengalami penghukuman Allah. Aku ingin supaya nanti pada saat aku tutup mata, itu malaikat-malaikat sorga semua akan jemput jiwaku dan rohku. Seperti Lazarus pada waktu dia tutup mata, itu malaikat Tuhan diperintahkan oleh Allah untuk menjemput Lazarus yang menurut pandangan manusia miskin, pengemis, melarat, dihina. Tapi waktu dia mati, malaikat itu membawa dia, dibawa ke pangkuan Abraham. Beda orang yang tidak kenal Tuhan, si kaya, waktu dia mati dibawa ke lautan api. Di sana menangis, di sana menjerit, di sana menderita selama-lamanya. Dan tidak ada satupun manusia yang bisa menyelamatkan dirinya dari api penghukuman. Sebab itu Bapak Ibu, kita punya tugas di tahun 2024. Mari kita bersemangat cari jiwa baru. Amin. Sahabat, hoping, relasi, mungkin teman bisnismu. Jangan hanya kongkong-kongkong masalah bisnis, masalah dagang. Masukkan cerita-cerita tentang keselamatan. Karena itu duniamu untuk menjangkau mereka. Saudara yang berstatus mahasiswa, jangan hanya bicara tentang ilmu pengetahuan. Cerita tentang nama Yesus. Saudara ibu-ibu, jangan hanya cerita apalagi hanya ngerompi tentang kejelekan orang lain. Gak penting di mata Tuhan. Daripada ngerompi kejelekan orang lain, apalagi yang dijelekan itu yang
jelek-jelekan tuh pendetanya lagi. Waduh, tambah bikin dosa lagi. Lebih baik cerita tentang Tuhan, tentang keselamatan. Di dalam Tuhan ada pengampunan, dalam Tuhan ada penghiburan, di dalam Tuhan ada pembelaan, dalam Tuhan ada kekuatan, di dalam Tuhan dan ada masa depan yang cerah. Karena kita tahu satu saat dunia ini akan dimusnahkan. Makanya ini bicara tentang kedaulatan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Daripada kita hidup 50-40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu kita hidup kekristenan. Kalau kita menginjil, itu biasanya secara manual, dari mulut ke mulut. Mungkin juga dari perkataan maupun perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi di zaman sekarang, aduh, ini kesempatan Mas Saudara. Saudara menginjil lewat apa? Ini loh. Saudara punya alat yang sangat canggih. Bisa menjangkau temanmu, sahabatmu, relasimu, hobingmu, pacarmu, keluargamu yang belum seiman, jangkau. Dengan cara apa? Saudara, dengan khotbah-khotbah. Khotbah gereja, khotbah-khotbah yang bicara tentang penginjilan. Kirim kepada mereka. Mungkin mereka menolak, tapi tidak apa-apa. Kalau firman yang diurapi itu bekerja, suatu saat firman ini tidak akan kembali dengan hampa. Waktu D.L. Moody mengadakan KKR di lapangan, saudara, di lapangan terbuka zaman dulu, ternyata ada orang ateis dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dia juga hadir di dalam KKR. Dia bukan percaya Tuhan. Dia hanya ingin melihat apa yang dilakukan oleh D.L. Moody, penginjil besar. Nah, karena orang banyak, dia berdiri, dia bisa melihat wajah daripada pengkhotbahnya ini. Akhirnya dia naik pohon, saudara. Naik ke pohon. Dia ingin tahu orang ateis apa yang dilakukan oleh pendeta Kristen ini. Nah, saudara, waktu dia naik ke pohon, dia lihat, waduh, waktu pujian dinaikkan di lapangan terbuka tuh, wah, hadirat Allah hadir di tengah-tengah KKR akbar ini. Ya, tibalah saatnya pendeta D.L. Moody ini boleh naik ya ke belakang mimbar, tempat lebih tinggi. Dia mulai menyampaikan kabar keselamatan, kabar pengampunan, kabar bahagia, kabar kesembuhan, kabar perlindungan, kabar-kabar yang baik. Si orang ateis ini, dia tidak suka dengar khotbah. Dia telinganya ditutup, saudara. Ditutup, telinganya duanya ditutup, supaya dia tidak dengar. Selama D.L. Moody ini berkhotbah, telinganya ditutup, karena dia tidak mau percaya. Nah, dengan berjalan waktu, ternyata Tuhan tuh pakai banyak cara untuk menyelamatkan orang. Tiba-tiba itu ada lalat-lalat besar itu, seperti kumbang, bukan kumbang, lalat. Dia datang, dia hinggap di mukanya. Dia bilang, Yusuf, udah pergi terbang. Tutup lagi telinganya. Terus diusir lagi datang nih, tutup lagi telinganya. Tapi rupanya si lalat ini nakal, saudara. Dia tidak mau pergi. Dia terus dekat kepada si orang ateis ini. Kurang ajar lalat ini. Kamu tak pecet. Wah, pokoknya dia marah, saudara. Nah, tapi dia terbang, datanglah. Waktu dia usir si lalat ini yang nakal, terus pendeta yang mulai berkhotbah. Hai, di antara hadirin yang hadir di sini, ada orang yang masih mengeraskan hati. Bertobatlah. Kalau tidak, engkau masuk neraka. Percaya kepada Tuhan.
Nah waktu dia ngusir itu, si lalat tangannya kan tidak menutup telinga. Rupanya khotbah daripada D.L. Moody ini masuk ke telinganya dia. Terus masuk ke hatinya, Roh Kudus bekerja. Dan apa yang terjadi? Hari itu dia bertobat, saudara. Dia menangis. Selama ini dia menyangkal Tuhan. Selama ini tidak percaya Yesus. Tapi karena Roh Kudus berbicara lewat hambanya ini, sehingga dia akhirnya malam itu dia ambil keputusan. Dia maju ke depan. Pada waktu penginjil ini adakan altar call, suruh maju yang mau didoakan, mau diselamatkan. Dia lari paling depan, saudara. Tuhan, selamatkan orang ateis. Dengan memakai apa? Lalat. Mengganggu dia supaya telinganya jangan ditutup. Nah sekarang banyak alat. Saudara, paling ini alat loh. Ini hebat ini. Jangan hanya digunakan untuk berbisnis. Jangan digunakan untuk transaksi. Pakai alat ini untuk firman, untuk penginjilan. Doakan supaya apa? Mereka juga selamatkan. Nah inilah langkah yang ketiga. Ya, langkah yang ketiga tetap berserah kepada kedaulatan Tuhan. Terakhir, bagaimana ayat 11 sampai 13 itu bicara tentang tetap menjaga apa? Kesucian. Tetap menjaga kesucian. Karena Allah itu suci, maka kita juga harus jaga kesucian. Jadi jangan sampai kekristenan ini jadi rusak karena hidup tidak taat kepada firman. Apalagi hidup hanya menuruti hawa nafsu, menuruti keinginan daging, keinginan mata, keinginan keangkuhan hidup. Wah, kita nanti akan tertinggal. Itu sebabnya di dalam Wahyu pasal 21, ya, pasal 21 itu bicara tentang, coba baca dulu ayat 11 sampai 13 supaya jelas. Dari 2 Petrus 3, tetapi hari Tuhan akan tiba. 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur, langit bumi semuanya akan hancur. Secara demikian betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Saya ingin tutup ayat ini. Coba Wahyu pasal 21. Apa itu langit baru, bumi baru? Karena langit yang kita tempati sekarang, bumi yang langit, bumi yang kita tempati, yang kita lihat, ini akan hancur. Nah kalau langit bumi hancur, kita terus mau kemana? Apa karena kita punya uang banyak, kita terlindungi? Enggak berlaku. Berapa tepun kekayaan kita, itu tidak bisa menyelamatkan kita dari kehancuran langit dan bumi. Terus lari kemana kita sebagai manusia yang lemah, sebagai makhluk yang rentan, mau lari kemana? Firman Allah memberikan jawaban bahwa langit bumi akan lenyap, tetapi Tuhan akan menyiapkan langit yang baru, bumi yang baru.
Coba baca beberapa ayat. Wahyu pasal 21. Apa itu langit baru, bumi baru? Kita lihat Wahyu 21 ayat 1. Silakan. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Langit, bumi, laut hilang. Lenyap. Ayat 2 dikatakan apa? Dan aku melihat kota yang kudus, yaitu Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ini ayatnya yang kedua, bicara tentang kesucian mempelainya. Jemaat, karena kita digambarkan sebagai mempelai wanita, menanti mempelai laki untuk masuk dalam pesta pernikahan anak domba, di mana langit baru, bumi baru. Waduh, saudara bayangkan kalau kita pesta di dunia saja sudah senangnya luar biasa, apalagi nanti pesta ilahi, langit baru, bumi baru. Kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, tidak ada perkabungan, tidak ada sakit, tidak ada masalah. Yang ada adalah sukacita abadi. Itu sebabnya saudara baca ayat-ayat berikutnya dari pasal 21. Bagaimana hebatnya langit dan bumi baru yang diuntukkan untuk engkau dan saya. Sebab itu Bapak Ibu, mari kita imani akan janji Tuhan ini. Walaupun mungkin sementara kita diejek, dihina, mengalami kesulitan, dicaci maki dan sebagainya, tetap bertahan seperti Yesus bertahan sampai akhir hidup. Tetap semangat, tahun 2024 Tuhan beserta kita. Amin. Nyanyi satu pujian. Katakan kita masuk ke dalam persekutuan tubuh dan darah Yesus. Nyanyi satu lagu Mulia Sembah Raja. Bagi Dia segala pujian. Haleluya.
Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Ditinggikan namanya Yesus, hormat dan Muliakannya Yesus Raja. mulia sembah Raja mulia yang telah mati dibangkitkan. Dia telah mati, Dia telah mati dibangkitkan. dia telah mati, Dia telah mati dibangkitkan jadi Raja. Mari sembah Dia. Terima kasih Yesus. Haleluya. Biar rasakan terima kasih. Haleluya. Mari bersyukurlah kepada Tuhan. Hari ini kita masih dikasih hidup. Hari ini kita masih bisa mendengar firman. Hari ini kita masih bisa menyembah Dia. Hari ini kita masih bisa bersyukur. Hari ini kita masih mau melakukan tugas-tugas mulia. Beritakan kabar keselamatan sebelum Dia datang pada kali kedua. Kedatangannya yang kedua tidak ada seorang pun yang tahu. Firman Allah memberikan gambaran seperti seorang pencuri di malam hari. Tiba-tiba Dia datang dan menjemput mempelainya seperti 5 anak dara yang bijaksana masuk ke dalam pesta. Tapi mereka yang bodoh, mereka tertinggal. Mereka tidak diizinkan masuk ke dalam pesta. Dengan kata lain, mereka ditolak karena mereka meremehkan firman yang sudah disampaikan. Akhirnya mereka menangis dengan mencucurkan air mata darah. Tapi mereka tidak ada kesempatan lagi untuk masuk dalam kekekalan karena mereka kurang menghargai Tuhan. Malam hari ini atau siang ini, mari kita angkat tangan sebelum kita makan dan minum tubuh Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengar firman. Roh Kudus, tanamkan firman ini di hati kami yang paling dalam, supaya kami tetap beriman untuk mendapatkan janji Allah tentang kedatangan-Mu kali yang kedua. Kuatkan, teguhkan hati kami. Dikala perjalanan hidup kami seringkali kami menghadapi masalah, ujian, cobaan, kadang-kadang ringan, kadang-kadang berat. Kami tidak akan menyerah kepada masalah. Kami hanya menyerah kepada Tuhan. Karena pada waktu aku datang menyerah kepada Tuhan, dari situlah akan datang pertolongan. Dari situ akan datang pembelaan. Dari situ akan datang kekuatan. Dari situ akan datang penghiburan. Dari situlah kami akan mengalami mujizat Tuhan dinyatakan di balik masalah hidup ini. Diberkatilah
hamba Tuhan yang akan melayani. Itu kami minta yang melayani boleh maju ke depan. Siapkan untuk melayani kita semuanya. Haleluya. Berkati roti dan anggur ini. Kami hamba-hamba Tuhan untuk melayani umat-Mu. Dan semua umat-Mu mereka boleh menerima dengan iman bahwa inilah bagian daripada tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus, kami terima dengan iman. Haleluya.